Sistem Super Devouring. Bab 986 Terobosan. 10.000 pedang kembali ke asal, maju. Tanpa berkata apa-apa, Yesuan melemparkan pedang Zentian, yang langsung terbelah menjadi ratusan dan melesat ke arah Yang Zen. Namun, yang mengejutkan Yesuan adalah meskipun Yang Zen tidak memiliki energi sejati, fisiknya jauh lebih cepat dari sebelumnya, bahkan lebih cepat dari Guoteng, dan dia benar-benar menghindari 10.000 pedang kembali ke asal dan melesat ke arah Yesuan. Kau punya kemampuan. Yesuan mendengus, matanya bersinar keemasan, dan rambutnya langsung berubah keemasan. Mata kemuliaan. Raja binatang amarah. Doppelganger. Yesuan terbelah menjadi dua, pedangnya secepat angin, dan dalam sekejap mata, puluhan serangan menyerang Yang Zen. Tanpa diduga, Yang Zen masih bisa menghindarinya. Sial, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Yesuan merasa ngeri. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir bisa membunuh Yang Zen hari itu dalam hitungan detik, tetapi Yang Zen saat ini, dia benar-benar menunjukkan kartu trufnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar-benar kacau. Yesuan, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kedua putraku. Yang Zen berteriak dengan suara tajam dan menyedihkan sambil bergegas di depan Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan juga mendengar suara perintah sistem. Ding, tuan rumah memicu tugas acak. Bunuh Yang Zen dalam keadaan hantu mayat dan hadiahi poin menelan. Mendengar ini, Yesuan juga mabuk. Dia tidak menyelesaikan tugas acak membunuh Yang Zen hari itu, tetapi hadiahnya saat itu hanya memilih rute lanjutan dari garis keturunan Dewa Binatang, yang sangat terbatas. Dan sekarang, itu benar-benar memberi hadiah poin menelan, yang berarti dia dapat menggunakannya untuk memperkuat garis keturunan lainnya. Dapatkan. Tentu saja, dia harus menyelesaikan tugas untuk mendapatkan hadiah poin menelan. Melihat penampilanmu membuatku muak, mati saja. Yesuan tidak peduli tentang hal lain dan menyerang dengan gila. Kedua Yesuan berambut emas itu terus melambaikan energi pedang emas, dan pemandangannya sangat indah. Namun saat ini, Yang Zen begitu cepat sehingga ia bergegas di depan Yesuan dalam sekejap mata. Mati. Yang Zen membuka mulutnya lebar-lebar, tangannya menjadi cakar, dan ia mencengkeram tubuh asli Yesuan dengan ganas. Namun pada saat ini, sebuah pedang besar tiba-tiba jatuh dari langit, menghalangi cakarnya. Zizi. Cakar tajam itu benar-benar menembus pedang besar itu. Namun, pedang besar ini juga memberi Yesuan waktu untuk bernapas. 10.000 pedang kembali ke klan, formasi pedang roh. Pedang-pedang besar itu jatuh dari langit satu demi satu, langsung menghalangi Yang Zen di dalam, hanya menyisakan beberapa lubang kecil setebal leher. Pada saat ini, tubuh asli dan klon Yesuan mulai berlari di sekitar formasi pedang roh. Mata pembusukan. Teknik pedang es dan salju. Lubang kecil itu cukup besar untuk dilewati sinar pembusuk. Namun, yang mengejutkan Yesuan adalah kali ini Yang Zen benar-benar secara langsung menolak sinar penguraian, membuka lubang kecil itu dengan kedua tangan, dan merangkak keluar dari lubang kecil itu. Bagaimana mungkin? Yesuan begitu takut hingga hampir menelan lidahnya. Apa-apaan Yang Zen ini sekarang? Tubuhnya dapat dipelintir seperti itu dan mengebor keluar dari lubang kecil sebesar leher. Ya Tuhan! Sekarang, dia tidak berani ceroboh. Yang Zen terlalu menakutkan dan harus ditanggapi dengan serius. Sepertinya ini satu-satunya cara. Tubuh asli Yesuan terus menggunakan mata penguraian, sementara klonnya terbang langsung menuju kota. Yang Zen tidak memiliki cincin Qiankun, dan setelah menelan pil umur panjang, dia masih sedikit kurang dari terobosan, jadi dia membiarkan klon itu bergegas ke kota dengan harapan bisa menerobos. Pada saat ini, Yang Zen telah muncul dari formasi pedang roh. 10.000 pedang kembali ke sekte, tebas dia. Yesuan buru-buru mengendalikan pedang Zentian. Ratusan pedang Zentian menyusut dalam sekejap dan menyerbu ke arah Yang Zen, tetapi Yang Zen masih menghindarinya dengan gesit. Yesuan, kau tidak bisa melarikan diri. Aku akan meminum darahmu, mengupas kulitmu, mencabut uratmu, dan memberikan tulangmu pada anjing. Yang Zen bergumam sambil mengejar Yesuan dengan rambut acak-acakan. Dasar bajingan. Yesuan menelan ludahnya, segera berbalik dan lari, mencoba menjauhkan diri dari Yang Zen. Namun, setelah menggunakan Beast King Rage, kecepatannya masih lebih lambat dari Yang Zen. Dia tidak berdaya. Kekuatan Yang Zen saat ini mungkin sebanding dengan pemimpin sekte batu darah Guohua.
Tangan penangkap naga. Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan meraih ruang kosong di Yang Zhen yang mengejarnya tanpa henti. Sebuah telapak tangan emas muncul dan membuat Yang Zhen lengah, tetapi dalam sekejap mata, telapak tangan itu dipatahkan oleh Yang Zhen. Benar saja, tangan penangkap naga tidak berhasil. Namun, Ye Xuan menemukan sesuatu. Ketika Yang Zhen ditangkap oleh telapak tangan emas, tubuhnya mengeluarkan suara mendesis, dan uap keluar seperti daging panggang. Yang Zhen juga mengerutkan kening kesakitan, jelas menyebabkan kerusakan padanya. Mata kecemerlangan, apakah itu memiliki efek ini? Ye Xuan mengangkat alisnya. Dia telah mempelajari teknik pedang Sangqing sebelumnya, yang memiliki efek buff pada mayat, hantu dan sejenisnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa energi pedang dalam keadaan mata kecemerlangan akan memiliki efek yang sama. Namun, efek ini tidak berguna baginya sekarang. Yang Zhen dengan mudah mematahkan tangan penangkap naga. Tidak akan mudah untuk menangkapnya lain kali, jadi Ye Xuan tidak perlu melakukannya. Segera, Yang Zhen menyusulnya. Kamu wanita tua, lihat ini. Ye Xuan berbalik dan mengayunkan pedangnya. Pada saat yang sama, dia membuka pintu kehampaan ke arah serangannya ke depan. Ketika energi pedangnya menebas, dia menukik ke dalamnya. Wow! Pintu kehampaan tertutup, dan Yang Zhen baru saja datang untuk membunuhnya. Kemana kamu pergi? Mata merah Yang Zhen melebar, dan dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan Ye Xuan. Ye Xuan, melarikan diri. Tidak. Dia menggunakan Eye of the Void untuk menyeberangi jarak dan datang ke kota tempat Yang Zhen membantai. Cepat, ambilkan cincin Qian Kun untukku, Megatron, jangan berkeliaran, cepat. Ye Xuan cemas. Sebenarnya, dia bisa menggunakan Eye of the Void untuk melarikan diri, tetapi titik lokasi terdekat selain kota ini adalah Feng Shui Villa. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke Feng Shui Villa dan membuang-buang waktu sehari dengan sia-sia. Bagaimanapun, dia ingin membunuh Yang Zhen dan menyingkirkan orang-orang dari bahaya. Ketika Ye Xuan mendekati kota, kota itu sudah dipenuhi mayat, dengan lebih dari 1.000 mayat, termasuk beberapa di tingkat Qi sejati yang sulit. Tubuh asli Ye Xuan, klonnya, dan Megatron bekerja sama untuk segera mencari cincin Qian Kun dan mencoba menerobos. Mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata mereka mengumpulkan semua cincin Qian Kun dan kemudian melahap semuanya. Ye Xuan, jadi kamu bersembunyi di sini, mati. Teriakan menyedihkan terdengar di telinga Ye Xuan, dan Yang Zhen datang untuk membunuh lagi. Namun, saat ini, Ye Xuan diam-diam tersenyum. Ding, tuan rumah berhasil menerobos, saat ini berada di tingkat ke-8 kesulitan tubuh fisik. Akhirnya, terobosan. Sekarang, Ye Xuan sama sekali tidak takut pada Yang Zhen. Masih ada waktu dalam keadaan mata kecemerlangan, dan dia yakin bisa membunuh Yang Zhen. Bab 987, Tanda Hantu Mayat. Ye Xuan, pergilah ke neraka. Yang Zhen baru saja melintas di depan Ye Xuan. Namun, pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menyerang. Teknik pedang angin salju. Bang! Energi pedang emas bertabrakan dengan cakar Yang Zhen, dan dalam sekejap mata, itu menyebabkan guncangan hebat. Kali ini, Yang Zhen terguncang. Gabungkan. Tubuh asli dan klon Ye Xuan langsung menyatu, dan kekuatan mereka melonjak hingga 30%. Dalam situasi 1 lawan 1, lebih baik menyatu. Yang Zhen, meskipun aku tidak tahu kau telah menjadi hantu seperti apa, aku tetap akan mengirimmu ke neraka. Ye Xuan berteriak dengan marah, dan pedang Zentian di tangannya secepat kilat, dan dia menebas dengan sekuat tenaga. Yang Zhen juga merasakan perubahan dalam napas Ye Xuan, dan segera menangkis dengan kedua tangan, tetapi saat berikutnya, tangannya hancur berantakan oleh energi pedang emas. Lari. Yang Zhen bukanlah hantu, jadi dia masih sadar, dan segera berbalik dan berlari. Pada saat ini, kekuatan Ye Xuan bukan lagi sesuatu yang bisa dia tandingi. Sekarang, bisakah kamu melarikan diri? Ye Xuan menunjukkan senyum dingin dan menebas dengan pedangnya lagi. Sekarang, itu tergantung pada bagaimana Yang Zhen, yang telah kehilangan tangannya, dapat melawan. Tidak, kamu tidak dapat membunuhku. Aku adalah Taois hantu mayat. Sebelum Yang Zhen selesai berbicara, dia terkena energi pedang emas ini. Sebuah ledakan hebat segera terjadi, dan tubuh Yang Zhen meledak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kehidupan yang mudah. Tanda hantu mayat. Pada saat Yang Zhen meninggal, cahaya hitam tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuh Ye Xuan. Ding,
Tuan rumah telah terkena tanda hantu mayat. Sistem itu meminta. Tubuh Yang Zhen jatuh ke tanah dengan bunyi plop, tetapi Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi bertanya-tanya apa yang telah menimpanya. Sepertinya itu adalah tanda pelacakan lainnya. Mungkinkah Taois hantu mayat itu adalah orang yang memurnikan Yang Zhen menjadi wujud ini? Ye Xuan mengangkat alisnya dan merasa bahwa dia telah menyebabkan masalah. Namun, dunia ini begitu besar sehingga tidak mudah untuk bertemu seseorang. Selama alam Ye Xuan mencukupi, dia dapat menghapus tanda hantu mayat ini. Tentu saja, dia juga dapat meminta bantuan master lain. Karena itu, Ye Xuan tidak terlalu peduli. Ding, tuan rumah berhasil membunuh Yang Zhen, menyelesaikan tugas acak, dan diberi hadiah 1 poin menelan. Sistem itu meminta lagi. Sekarang, Ye Xuan memiliki 2 poin menelan. Jika dia mendapatkan 3 poin lagi, dia dapat memadatkan klon lain. Tentu saja, dia juga dapat menggunakannya untuk memperkuat garis keturunan lainnya. Simpan dulu dan gunakan saat diperlukan. Wajah Ye Xuan penuh dengan kegembiraan. 2 poin menelan dapat digunakan dalam banyak hal. Pada saat itu, dia mengumpulkan semua mayat dan menguburnya ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya dengan dia. Segera, dia langsung pergi. Namun, ketika Ye Xuan meninggalkan kota, di suatu tempat di Tanah Suci Penglai, seorang pemuda yang sedang duduk bersila di atas pilar batu tiba-tiba membuka matanya. Mati. Pemuda itu bergumam, meskipun itu hanya produk cacat, tidak semua orang bisa membunuhnya. Mayat hantu berwajah besi, pergi bunuh anak itu. Kemudian, di tempat yang jauh lainnya, seorang pria yang mengenakan topeng abu-abu berdiri dan meninggalkan gua. Ye Xuan, yang tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran pengejaran, bergegas menuju kota Yuyang. Sehari kemudian, ia akhirnya tiba di kota Yuyang tempat nenek Feng Wuhen berada. Nenek Feng Wuhen, di keluarga Sue di kota Yuyang, dikatakan bahwa ada 2 orang kuat dengan ki sejati 5 tingkat, dan kakak tertua Feng Wuhen, Feng Wuchen juga ada di sini. Ye Xuan berpikir dalam hati dan memasuki kota Yuyang. Setelah bertanya-tanya, ia segera mengetahui lokasi keluarga Sue dan bergegas datang. Siapa yang datang? Seorang penjaga keluarga Sue menghentikan Ye Xuan. Saya di sini untuk mencari Sue King, kepala keluarga Sue Anda. Saya dari Villa Feng Shui. Ye Xuan langsung melaporkan kedatangannya. Villa Feng Shui, apakah Anda punya token? Kata penjaga keluarga Sue. Dia telah berada di keluarga Sue selama lebih dari 10 tahun, dan dia tahu hubungan antara keluarga Sue dan Villa Feng Shui. Ya. Ye Xuan menyerahkan token Villa Feng Shui dan memberinya surat Sue Hong. Baiklah, ikut saya. Setelah penjaga itu memeriksanya, dia membawa Ye Xuan ke keluarga Sue dan menunggu di aula. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua berambut putih masuk bersama beberapa orang. Senior Sue Hong. Tidak, mereka kembar. Ye Xuan mengangkat alisnya. Dia mendapati bahwa wanita tua itu tampak persis seperti Sue Hong, pemilik lama Villa Feng Shui, bahkan dengan rambut beruban. Namun, auranya berbeda. Setelah wanita tua itu masuk, dia bertanya langsung, apa yang terjadi dengan Villa Feng Shui? Surat yang diserahkan Ye Xuan tadi hanya mengatakan bahwa Villa Feng Shui dalam masalah besar. Adapun apa itu, Ye Xuan harus menjawabnya sendiri. Senior Sue King, begini. Ye Xuan buru-buru menceritakan apa yang terjadi. Sederhananya, ada 2 Master Ki tingkat 5 di Villa Gunung Liehuo, yang bersiap menyerang Villa Gunung Feng Shui. Wanita tua itu langsung mengerti. Ya, jadi pemilik rumah bangsawan tua itu ingin meminta senior untuk pergi dan menyiapkan penyergapan, menunggu Villa Gunung Liehuo jatuh ke dalam perangkap. Ye Xuan mengangguk. Dalam hal ini, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan segera mengumpulkan orang dan bergegas ke Villa Gunung Feng Shui. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia siap memberi perintah untuk mengumpulkan master dan menyapu Villa Gunung Liehuo dalam satu gerakan. Senior, tunggu sebentar. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memanggilnya, dan tanpa basa-basi, dia langsung menggunakan mata kekosongan. Sebuah gerbang kekosongan terbuka, lalu dia melewatinya. Dia telah meninggalkan lokasi kekosongan di keluarga Sue, dan Villa Gunung Feng Shui juga memilikinya, jadi dia bisa berteleportasi kemanapun dia berada, yang sangat nyaman. Metode macam apa ini? Wanita tua itu dan sekelompok murid keluarga Sue di belakangnya terkejut. Mereka dengan penasaran melewati gerbang Void dan mendapati bahwa suhu di sekitar mereka langsung turun.
Di sini, apakah Feng Shui Mountain Villa? Sekelompok murid keluarga Sue terkejut. Saat ini, di depan mereka, sudah ada beberapa tokoh, termasuk Sue Hong, Feng Wunyao, dan lainnya yang berada di Feng Shui Villa. Begitu Ye Xuan tiba di kota Yuyang, dia meminta Luo Luo untuk memberi tahu Sue Hong. Kakak. Sue Hong melihat Sue Xing datang dan bergegas menyambutnya. Kakak, apa yang terjadi? Sue Xing awalnya mengira dia telah memasuki ilusi, tetapi mengingat wilayahnya, mustahil bagi Ye Xuan, yang memiliki tubuh fisik tingkat 8, untuk membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Kakak, ini adalah teknik rahasia Ye Xuan, yang dapat langsung menghubungkan Villa Gunung Feng Shui-ku dan keluarga Sue, tetapi itu membutuhkan vitalitas. Sue Hong menjelaskan, dan berkata, Villa Gunung Liehuo diperkirakan akan mengambil tindakan dalam waktu dekat, dan kemudian kami akan membutuhkan bantuanmu. Baiklah, keluarga Sueku belum melakukan gerakan besar apapun akhir-akhir ini. Aku dapat segera mengatur seseorang untuk tinggal di Villa Gunung Feng Shui. Bab 988 telah hadir. Baiklah, keluarga Sueku belum membuat gerakan besar akhir-akhir ini. Aku dapat segera mengatur seseorang untuk tinggal di Villa Gunung Feng Shui. Sue King langsung setuju, lalu dia berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada seorang wanita cantik setengah baya di belakangnya, dan kemudian wanita cantik itu dengan cepat melewati gerbang kehampaan dan kembali ke keluarga Sue di kota Yuyang. Para penguasa keluarga Sue, ditambah para penguasa Villa Gunung Feng Shui, jika orang-orang dari Villa Gunung Liehuo benar-benar datang, maka mereka akan jatuh ke dalam perangkap. Pada saat itu, mereka dapat menangkap Villa Gunung Liehuo dalam satu gerakan dan menyelesaikan perseteruan antara kedua keluarga. Melalui gerbang kehampaan Ye Xuan, keluarga Sue memindahkan banyak penguasa, termasuk Sue King dan suaminya, total 2 penguasa tingkat kelima Ki sejati, dan 5 penguasa tingkat keempat Ki sejati. Kekuatan Villa Gunung Liehuo mirip dengan Villa Gunung Feng Shui. Bahkan jika penguasa lama Sekte Batu Darah ditambahkan, hanya ada 1 penguasa tingkat kelima Ki sejati lagi. Namun, Villa Gunung Feng Shui memiliki 1 lagi master dengan tingkat kesulitan Ki sejati kelima. Dalam pertempuran ini, Villa Gunung Feng Shui tidak boleh kalah. Keluarga Sue bersembunyi di Villa Gunung Feng Shui, dan mereka tidak meninggalkan rumah, karena mungkin ada mata-mata dari Villa Gunung Liehuo di Villa Gunung Feng Shui. Sekarang, mereka hanya menunggu orang-orang dari Villa Gunung Liehuo datang. Master, saya telah menembus tingkat kesulitan tubuh fisik kelima. Master, tingkat kesulitan tubuh fisik ke-6. Petik 2. Tingkat kesulitan tubuh fisik ke-7. Tingkat kesulitan tubuh fisik ke-8. Sambil menunggu serangan Villa Gunung Liehuo, suara Luo Luo terus terngiang di benak Ye Xuan. Hanya dalam 5 hari, Luo Luo langsung melambung ke tingkat kesulitan tubuh fisik ke-8, dan masih melambung menuju tingkat kesulitan tubuh fisik ke-9. Kecepatan ini mengejutkan Sue Hong, Sue King, dan yang lainnya. Saat ini, di Istana Feng Shui di puncak Gunung Feng Shui. Kali ini, aku mengambil harta karun di Feng Shui Mountain Villa. Dalam 7 hari, aku berhasil menembus dari tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat kedua ke tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ke-8. Bakat ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Sue King di sampingnya. Sejujurnya, Sue King juga takut. Sebotol pil bunga salju itu, bahkan untuk Wu Chen saat itu, mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk menyempurnakannya sepenuhnya, tetapi gadis kecil itu hanya membutuhkan waktu 7 hari, bakatnya 10 kali lebih baik daripada Wu Chen. Kakak, bagaimana kamu akan melatihnya? Sue King bertanya. Jika dia dapat menembus tingkat kesulitan Ki tingkat pertama dengan sebotol pil bunga salju, maka Feng Shui Villaku tidak akan dapat mengajarinya, dan aku akan mengirimnya ke Lembah Wanhua saat itu. Sue Hong menjawab. Lembah Wanhua adalah penguasa daerah ini, dan dikatakan bahwa ada orang-orang kuat di tingkat roh. Namun, Lembah Wanhua sangat ketat dalam menerima orang, dan hanya menerima murid perempuan. Seseorang dari Feng Shui Villa pernah memasuki Lembah Wanhua. Mata Sue King berbinar, dan dia berbisik, Lembah Wanhua, ini mudah disingkirkan, tetapi murid-murid yang kami kirim hanya di tingkat bawah, kalau tidak, bagaimana mungkin Villa Gunung Liehuo berani mengganggumu? Namun, saat ini, boom! Sebuah suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan, dan itu benar-benar menghentikan kedua lelaki tua itu. Mereka datang. Setelah mendengar suara keras ini, Sue King dan Sue Hong mengerutkan kening. Villa Gunung Liehuo akhirnya mengambil tindakan. Ayo pergi. Pada saat itu,
kedua orang tua itu keluar bersama. Tentu saja, Sue King dan suaminya harus bersembunyi terlebih dahulu, dan kemudian tiba-tiba bergegas keluar ketika pertempuran yang sebenarnya dimulai. Agaknya, Villa Gunung Liehuo juga sama. Semua wanita di Villa Gunung Feng Shui, keluar dari sini. Raungan gemuruh bergema di Gunung Feng Shui, mengganggu semua orang. Tuan muda, cepatlah kembali, Villa Gunung Liehuo ada di sini untuk mati. Luo buru-buru mengingatkan. Pada saat ini, Ye Xuan, yang berada di pegunungan 10.000 salju, juga buru-buru menggunakan mata kekosongan dan kembali ke kediamannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berada di pegunungan 10.000 salju, tetapi sayangnya, alamnya belum ditingkatkan, dan dia masih berada di tubuh fisik tingkat ke-8. Lagi pula, banyak makhluk di pegunungan 10.000 salju bersembunyi dan berhibernasi. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan diri. Ye Xuan, ayo kita pergi dan bertarung. Feng Wuhen bergegas mendekat. Tuan, aku juga akan pergi. Luo menawarkan senjatanya, yang merupakan harta spiritual tertinggi tingkat menengah yang telah ditukarkan Ye Xuan untuknya. Itu disebut cambuk perak, yang bisa panjang atau pendek, tebal atau tipis. Dengan cambuk perak ini, Luo juga dapat bersaing dengan orang-orang kuat dari Ki sejati tingkat kedua. Lagi pula, dia telah memahami kekuatan pedang. Oke, ayo kita pergi bersama. Ye Xuan mengangguk. Susunan angin salju dari Villa Gunung Feng Shui telah diaktifkan, dan orang-orang dari Villa Gunung Liehuo hanya dapat menghancurkan susunan itu dengan paksa. Selama waktu ini, para penguasa Villa Gunung Feng Shui berkumpul bersama dan bersiap untuk melawan Villa Gunung Liehuo. Ye Xuan dan Luo juga mengikuti Feng Wuhen ke kaki Gunung Feng Shui. Saat ini, di luar susunan angin salju, sudah ada ratusan master dari Villa Gunung Liehuo yang mengenakan pakaian oranye merah. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat dengan Ki sejati. Di Sekte Sueyan, hanya ada lebih dari selusin tetua Ki sejati, sementara Villa Gunung Liehuo memiliki ratusan dari mereka, yang cukup untuk membuktikan kekuatan Villa Gunung Liehuo. Ye Xuan mengikuti Feng Wuhen dan datang di belakang Sue Hong. Dia dengan cepat menggunakan matanya yang tajam untuk memindai dan menemukan suara yang dikenalnya. Senior Sue, itu adalah pemimpin lama Sekte Sueyan, Guo Xiaotian. Ye Xuan buru-buru mengingatkan dan memberitahu Sue Hong seperti apa rupa Guo Xiaotian. Apakah dia bersembunyi di tim Villa Gunung Feng Shui? Apakah kamu ingin melancarkan serangan diam-diam? Sue Hong mendengus dingin dan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu para master keluarga Sue yang masih bersembunyi di Villa Gunung Feng Shui tentang masalah ini. Jika Ye Xuan tidak memberitahunya sebelumnya, dia benar-benar tidak akan menemukan Guo Xiaotian bersembunyi di tim Villa Gunung Liehuo. Pada saat itu, Guo Xiaotian tiba-tiba mengeluarkan kekuatan Ki sejati tingkat ke-5, dan setidaknya dapat membunuh dua tubuh fisik tingkat ke-4. Setelah itu, Feng Shui Mountain Villa akan langsung dicabut oleh Liehuo Mountain Villa. Wanita tua, aku sudah muak. Hari ini adalah hari kehancuran Feng Shui Mountain Villa-mu. Cai Jin, Master Lama Liehuo Mountain Villa, berteriak dengan marah. Kamu orang yang sangat baik, Cai Jin. Kamu harus menghancurkan Snow Wind Araiku terlebih dahulu. Sue Hong mendengus dingin. Kedua belah pihak tahu dendam antara kedua keluarga dengan sangat baik, dan itu telah mencapai titik hidup dan mati. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah meninggal di kedua keluarga karena dendam. Hari ini, mereka harus memutuskan siapa yang lebih baik. Mata Cai Jin berbinar, dan kemudian dia berteriak dengan marah, hancurkan Arai. Dalam sekejap, ratusan Master Ki menyerang pada saat yang sama, menyerang Snow Wind Arai, dan beberapa orang bahkan langsung menerobos ke dalam Snow Wind Arai. Snow Wind Arai adalah payung dari Snow Wind Villa. Bahkan seorang Master Ki tingkat ke-6 tidak dapat menerobos masuk dengan mudah. Begitu susunan angin salju mulai bertiup, itu akan sangat berbahaya. Bila angin dan balok salju yang tak terhitung jumlahnya akan mengenai musuh, dan suhu akan turun tajam, yang jauh lebih rendah daripada di Villa Angin Salju. Namun, latihan Liehuo Sun Teke di Villa Gunung Liehuo dapat menahan angin dan salju. Begitu mereka mendekat, salju di tanah mencair menjadi air dan mengalir turun. Bab 989, Serangan Penjepit. Melihat orang-orang dari Villa Gunung Liehuo mulai menghancurkan formasi, Feng Wunyao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ibu, kapan kita harus bertindak?" Tidak usah terburu-buru, ini masalah hidup dan mati. Biarkan mereka kehilangan beberapa orang terlebih dahulu. Jika formasi angin salju rusak,
kita dapat memperbaikinya. Orang yang mati tidak dapat dibangkitkan. Sue Hong menjawab. Formasi angin salju berjalan dengan kekuatan penuh, dan bila angin dan bila es yang tak terhitung jumlahnya menyerang orang-orang dari Villa Gunung Liehuo. Namun, orang-orang dari Villa Gunung Liehuo kali ini semuanya adalah ahli. Mereka berpelukan dan dengan mudah selamat dari paruh pertama perjalanan. Sedangkan untuk paruh kedua perjalanan, mereka mengalami sedikit kesulitan. Ah! Seorang ahli Qi tiba-tiba berteriak, dan orang-orang di sekitarnya melihatnya dan menemukan bahwa seekor makhluk mungil telah menggigit kakinya. Marten gila es dan salju, semuanya berhati-hatilah. Seseorang mengenalinya. Marten gila es dan salju adalah binatang suci super agung yang dijinakkan oleh Villa Angin Salju. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, ular ini beracun. Meskipun tidak mematikan, ular ini dapat melumpuhkan orang yang digigitnya untuk beberapa waktu. Jika hanya satu, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi penduduk Villa Gunung Liehuo, tetapi Villa Gunung Feng Shui telah menjinakkan lebih dari satu ular. Ah! Kakiku tidak bisa bergerak. Semuanya, hati-hati, ada ular piton es hitam. Teriakan memilukan terdengar satu demi satu. Mereka tidak menyangka bahwa ada krisis seperti itu yang tersembunyi di balik salju tebal. Meskipun penduduk Villa Gunung Liehuo mengatakan bahwa salju akan mencair kemanapun mereka pergi, mereka semua melawan bila angin dan bila es yang menari-nari di udara. Siapa yang akan memperhatikan kaki mereka? Dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang terkena. Ho! Beberapa orang yang tidak beruntung kepalanya terpenggal oleh bila es yang tersapu oleh formasi salju dan angin, dan darah berceceran. Cai Jin, pemilik lama Villa Gunung Liehuo, memasang wajah muram dan berkata, silakan dan bersihkan jalan. Mereka kehilangan banyak orang bahkan sebelum sampai di Villa Gunung Feng Shui. Ini bukan pertanda baik. Untungnya, banyak orang kuat dengan tingkat kesulitan fisik 3 kali lipat datang. Dengan mereka membersihkan jalan, krisis tersembunyi itu tidak lagi menjadi masalah. Di gunung bersalju, Sue Hong menatap Tuan Villa Gunung Liehuo yang memecah formasi dan berkata, bagian kedua dari formasi bersalju itu masih merupakan binatang suci super tertinggi. Tidak mudah bagi kita untuk menjinakkannya. Wen Yao, suruh seseorang menutup formasi bersalju dan bersiap untuk pertempuran. Ya. Feng Wen Yao menjawab, dan kemudian mengirim sinyal ke satu arah. Formasi salju yang menari-nari liar itu tiba-tiba berhenti. Melihat ini, orang-orang Villa Gunung Liehuo segera bergegas maju. Nyonya Tua Sue, apakah kamu akan menyerah? Mata Cai Jin tertuju pada Sue Hong. Berhentilah bicara omong kosong. Dendam antara Villa Gunung Bersaljuku dan Villa Gunung Liehuomu harus dipahami hari ini. Sue Hong, yang sedang bersandar pada tongkat, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan jatuh pada seseorang di tim Villa Gunung Liehuo, dan berkata, Master Sekte Tua Guo, kita harus bertemu untuk pertama kalinya, kan? Hah? Begitu ini dikatakan, semua orang di sisi Villa Gunung Liehuo terkejut. Master Sekte Tua Guo. Sue Hong ini benar-benar tahu bahwa mereka telah mengundang Guo Xiaotian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana berita itu bocor? Cai Jin terkejut. Dia mengirim seseorang untuk mengundang Guo Xiaotian, dengan sangat diam-diam. Bagaimana orang-orang di Villa Feng Shui tahu tentang itu? Namun, karena masalah itu telah terungkap, Guo Xiaotian tidak perlu lagi bersembunyi. Ya, itu aku. Guo Xiaotian perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, bagaimana kamu tahu? Menghadapi pertanyaan ini, Sue Hong tentu saja tidak akan mengatakan bahwa Ye Xuan mendengarnya. Dia menjelaskan, Villa Feng Shui-ku memiliki formasi bersalju. Bahkan jika Villa Gunung Liehuo keluar dengan kekuatan penuh, tidak akan mudah untuk datang. Karena mereka berani membunuh kita secara langsung, jelas bahwa mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi kurasa mereka bekerja sama dengan Sekte Batu Darah. Begitukah? Cai Jin sedikit tidak yakin. Karena dia tahu bahwa mereka memiliki 2 master fisik tingkat 5, mengapa Sue Hong masih terlihat tenang. Tidak hanya itu, bahkan orang lain di Villa Feng Shui juga sama, seolah-olah mereka tahu bahwa mereka akan datang untuk membunuh mereka. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kita katakan. Jika kita menunda, sesuatu yang buruk akan terjadi. Bunuh. Cai Jin selesai berbicara perlahan, dan kemudian dia memimpin serangan. Pisau besar di tangannya sudah haus, ingin meminum darah anak-anak Villa Gunung Feng Shui. Dalam sekejap, ratusan master dari Villa Gunung Liehuo bergegas dan terus menyerang. Pada saat yang sama, ratusan master dari Villa Gunung Feng Shui melakukan hal yang sama. Bum bum bum.
Pedang ki dan cahaya pisau saling bertabrakan, dan gelombang udara bergulung-gulung, seperti pertunjukan yang memukau di malam tahun baru. Pada saat ini, Yesuan di kamp Villa Gunung Feng Shui juga bergerak. 90% api pedang es dan salju, momentum pedang yang halus, garis keturunan Dewa Pedang, Del, membuat kekuatan serangan Yesuan lebih kuat daripada para Master Ki sejati tingkat kedua. Namun, yang paling dibencinya adalah pertempuran jarak jauh, karena bahkan jika seseorang mati, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, pertempuran jarak jauh biasanya hanyalah permulaan. Seiring berjalannya waktu, para master dari kedua belah pihak secara bertahap akan menutup jarak, dan kemudian akan menjadi pertempuran kelompok. Yesuan berbaur dengan kerumunan dan terus menyerang. Mata wawasan. Pada saat ini, dia melirik dan menemukan bahwa Sue King dan para master keluarga Sue lainnya telah bergegas keluar dari belakang Villa Gunung Liehuo. Sekarang, orang-orang Villa Gunung Liehuo seperti sepotong ham yang ditangkap dalam serangan penjepit. Apa? Penyergapan. Cai Jin, pemilik lama Villa Gunung Liehuo, terkejut. Ketika dia melihat wanita tua itu memimpin jalan dari belakang, dia langsung mengerti. Sue King, keluarga Sue dari kota Yueyang. Wajah Cai Jin berubah drastis. Tidak heran Villa Gunung Feng Shui tampak seperti, aku tidak takut padamu, ternyata mereka sudah bersiap sejak lama. Tidak mungkin, bagaimana mereka tahu bahwa Villa Gunung Liehuoku akan mengambil tindakan hari ini? Informasi mereka tidak mungkin secepat itu. Cai Jin tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, butuh waktu hampir 5 hari untuk pergi dari Villa Gunung Feng Shui ke kota Yueyang, dan waktunya salah. Tetapi bagaimana dia bisa mengerti bahwa mata kekosongan Yesuan secara langsung menyelamatkan keluarga Sue beberapa hari perjalanan dan tiba di Villa Gunung Feng Shui dalam sekejap. Sekarang, Villa Gunung Liehuo dalam bahaya. Pergi, bunuh mereka. Cai Jin membuat keputusan cepat dan berteriak keras. Menghadapi pengepungan keluarga Sue dan Villa Feng Shui, mereka hanya bisa berbalik dan membunuh keluarga Sue, lalu melarikan diri. Namun, ini tidak semudah itu. Sudah waktunya untuk bertindak, Luo Luo, ayo. Yesuan berkata dengan suara rendah. Luo Luo sekarang telah menembus tingkat kesulitan fisik ke-8, dan seperti dia, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga ketika mereka berdua bergabung, tidak menjadi masalah untuk menghadapi tingkat kesulitan Ki sejati ketiga. Mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi para master itu, tetapi sangat mudah untuk menghadapi tingkat kesulitan Ki sejati pertama dan kedua. Mata kemuliaan. Teknik pedang es dan salju. Mata nirwana. Yesuan tidak membelah dirinya kali ini. Bagaimanapun, ini akan meningkatkan kekuatannya hingga 30%, dan dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Dalam keadaan mata kecemerlangan, dia sangat kuat, dan bisa membunuh orang kuat dengan satu pedang. Luo Luo, di sisi lain, terus bekerja sama dengan Yesuan dan melemparkan cincin Qiankun milik orang mati itu kepada Yesuan. Bab 990, Villa Liehuoshan, musnah. Dalam beberapa detik setelah tiga pihak bertarung, beberapa orang dari Villa Liehuoshan tewas. Sue King dan suaminya bertanggung jawab untuk menghentikan Guo Xiaotian dan Cai Jin, sementara Sue Hong langsung mencabut pedang di tongkatnya dan menyerbu ke dalam tim Villa Liehuoshan. Secara umum, Villa Feng Shuesan memiliki satu tubuh fisik tingkat kelima lebih banyak daripada Villa Liehuoshan. Orang tambahan ini cukup untuk membalikkan seluruh situasi pertempuran. Namun, saat ini, ada orang lain di langit yang menyaksikan seluruh pertempuran. Ini adalah seorang pria yang mengenakan topeng besi abu-abu, dengan sosok kekar. Dia menatap ke bawah, tepatnya, dia mengunci seseorang. Orang yang dia kunci adalah Yesuan. Namun, Yesuan tidak memperhatikannya saat ini, karena dia berada di luar jangkauan penginderaan Yesuan. Saat ini, Yesuan dan Luo Luo terus-menerus membunuh musuh, dan jumlah jiwa di bawah pedang mereka telah mencapai 4. 3 adalah ki sejati tingkat pertama yang sulit, dan 1 adalah ki sejati tingkat kedua yang sulit. Maju, 10.000 pedang kembali ke sekte. Yesuan akhirnya mengeluarkan kartu trufnya, dan jurus ini adalah serangan terkuatnya. Dalam sekejap, pedang pengguncang langit berubah menjadi ratusan tubuh dan menyerang musuh. Pedang pengguncang langit ini semuanya adalah entitas fisik, dan bahkan yang kuat dengan 3 tingkat kesulitan ki sejati akan merasa sulit untuk melawan. Sekarang adalah waktu terbaik, karena para master dari Villa Gunung Liehuo tertunda,
dan untuk yang lainnya, mereka tidak dapat menghentikan 10.000 pedang yang kembali ke klan yang berlangsung selama lebih dari 10 detik. Kelompok pedang ini menyapu kerumunan orang di Villa Gunung Liehuo, dan beberapa orang terbunuh dalam sekejap mata. Master, tangkap dia. Luo Luo bertanggung jawab untuk melemparkan cincin Qiankun ke Ye Xuan dengan cambuk panjang yang dapat ditarik di tangannya. Orang-orang dari Villa Gunung Liehuo telah terbunuh dan dikalahkan. Meskipun mereka tidak membawa banyak hal baik kali ini, Ye Xuan membunuh banyak orang, yang masih sangat mengesankan jika digabungkan. Akhirnya, setelah Ye Xuan menerima cincin Qiankun ke-8, dia mendengar suara peringatan. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan level saat ini adalah tingkat ke-9 dari kesulitan tubuh fisik. Pertarungan ini akhirnya memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari kesulitan tubuh fisik, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tingkat kesulitan Qi sejati. Namun, ketika dia menerobos, seluruh situasi pertempuran juga berubah. Pemimpin lama Sekte Batu Darah, Guo Xiaotian, dan pemimpin lama Villa Gunung Liehuo, Cai Jin, keduanya terbunuh. Orang-orang yang tersisa berhamburan, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari kejaran para penguasa Villa Es dan Salju dan keluarga Sue. Jangan biarkan siapapun pergi. Teriak Sue Hong. Kali ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menangkap Villa Gunung Liehuo dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Selama semua orang ini mati, Villa Gunung Liehuo dapat dengan mudah ditaklukkan. Pada saat itu, anak-anak Villa Gunung Feng Shui tidak perlu khawatir menjadi sasaran orang-orang Villa Gunung Liehuo ketika mereka keluar. Oh, Master, aku juga berhasil. Pada saat ini, Luo Luo tiba-tiba mengirim pesan suara kepada Ye Xuan melalui udara. Setelah mendengar ini, Ye Xuan memutar matanya. Dia akhirnya berhasil menembus tubuh fisik tingkat ke-9, dan Luo Luo benar-benar berhasil menembus tubuh fisik tingkat ke-9 dalam pertempuran itu. Itu benar-benar perbandingan yang membuat orang marah. Baguslah seperti ini. Semakin tinggi kualifikasi Luo Luo, semakin banyak perhatian Villa Gunung Feng Shui kepadaku. Aku bisa mendapatkan bahan-bahan alam dan harta karun untuk meningkatkan diriku. Di masa depan, Luo Luo akan memiliki Villa Gunung Feng Shui, yang juga akan mengurangi banyak tekanan padaku. Ye Xuan berpikir dalam hati. Setelah berhasil menembus, kekuatannya meningkat pesat, dan dia segera mengikuti sebagian besar master yang mengejar Villa Gunung Liehuo. Namun, dia tidak pernah menemukan sosok yang tetap berada di langit. Dia tidak menemukannya sekarang, dan dia tidak akan menemukannya sekarang, karena pihak lain telah pergi. Dengan 3 master tingkat ke-5 Sue Hong, orang-orang Villa Gunung Liehuo terbunuh dan dikalahkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya tumbang, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Villa Gunung Liehuo telah hancur setengahnya. Wen Yao, ikuti aku untuk menghancurkan Villa Gunung Liehuo. Sue Hong segera memerintahkan. Baik, Ibu. Feng Wen Yao segera menjawab, dan kemudian beberapa orang segera pergi ke Villa Gunung Liehuo. Adapun Sue King dan yang lainnya, mereka mengambil alih Villa Gunung Feng Shui untuk Sue Hong. Villa Gunung Liehuo berjarak lebih dari 2 hari dari Villa Gunung Feng Shui, tetapi dengan wilayah Sue Hong dan yang lainnya, diperkirakan mereka dapat tiba dalam waktu 1 hari. Setelah 1 hari, tidak akan ada Villa Gunung Liehuo di sini, hanya Villa Gunung Feng Shui. Adapun Ye Xuan dan Luo Luo, mereka akan terus tinggal di Villa Gunung Feng Shui untuk membersihkan kekacauan. Berkat bantuan keluarga Sue dalam pertempuran ini, jika tidak, Villa Feng Shui akan menderita kerugian besar. Tentu saja, penyumbang terbesar tentu saja Ye Xuan. Tanpa pengingat Ye Xuan, Villa Feng Shui tidak akan punya waktu untuk menemukan keluarga Sue. Ye Xuan memperkirakan bahwa saat Sue Hong dan yang lainnya kembali, dia pasti akan mendapat hadiah besar. Setelah membersihkan medan perang, Ye Xuan dan Luo Luo juga kembali ke kediaman mereka masing-masing dan diam-diam menunggu kabar baik. Pada saat yang sama, ada Feng Wuhen. Luo Luo, cepatlah menerobos. Nenek berkata bahwa selama kamu menerobos ke tingkat pertama kesulitan Qi sejati, kamu akan dikirim ke Lembah Wanhua. Feng Wuhen berkata kepada Luo Luo. Mendengar ini, Luo Luo bertanya dengan heran, di mana Lembah Wanhua? Lembah Wanhua adalah penguasa wilayah kita. Lembah itu penuh dengan burung dan bunga. Vitalitas langit dan bumi setidaknya beberapa kali lipat dari Villa Bingsueku. Tampaknya ada juga orang-orang kuat dengan kesulitan roh yang duduk di sana. Feng Wuhen menjelaskan. Kesulitan Senpo. Ye Xuan mengangkat alisnya. Tubuh fisik sulit untuk memperkuat tubuh fisik,
ki sejati sulit untuk memperkuat ki sejati, dan roh sulit untuk memperkuat roh. Namun, setelah memperkuat jiwa dan raga, tidak hanya jiwa yang akan meningkat, tetapi juga tubuh fisik dan ki sejati akan meningkat pesat, yang dapat dianggap sebagai peningkatan secara keseluruhan. Ya, ada 6 murid dari Villa Feng Shui-ku yang bergabung dengan Lembah Wanhua. Kualifikasi mereka dianggap yang terbaik di Villa Feng Shui-ku, tetapi setelah memasuki Lembah Wanhua, mereka biasa-biasa saja dan tidak melakukan apa-apa. Feng Wuhen berkata, dan kemudian dia menatap Luo Luo, berkata, jika Luo Luo dapat menembus kesulitan ki sejati pada usia 15 tahun, kualifikasi ini cukup untuk dihargai oleh Lembah Wanhua, dan prestasinya di masa depan akan jauh lebih baik daripada tinggal di Lembah Wanhua. Luo Luo mengedipkan matanya yang besar dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan berlatih dengan cepat dan berusaha untuk menembus kesulitan ki sejati dalam waktu setengah bulan. Ahem. Mendengar ini, Feng Wuhen hampir mati tersedak air liurnya. Kurang dari sebulan sejak Luo Luo memasuki Villa Feng Shui, dan pertumbuhan Luo Luo terlihat jelas bagi semua orang. Dalam sebulan, dia berhasil menembus level kedua kesulitan fisik ke level pertama kesulitan ki sejati. Jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Namun secara umum, biarkan Luo Luo berkonsentrasi pada kultivasi. Wu Hen, apakah kamu pernah mendengar tentang Tanah Suci Liu Guang? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Tanah Suci Liu Guang. Mendengar nama ini, Feng Wuhen tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Ye Xuan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Namun, dia pasti pernah mendengar tentang Tanah Suci Liu Guang, dan langsung mengangguk, saya pernah mendengarnya. Jika saya ingin pergi ke Tanah Suci Liu Guang, bagaimana cara saya ke sana? Ye Xuan bertanya. Pertanyaan ini membingungkan Feng Wuhen. Tanah Suci Liu Guang sangat jauh.